tadi aku nonton animasi soal perjalanan ke daerah tropis. Ternyata ada beberapa parasit yang bukan cuma nyerang usus atau darah, tapi juga bisa mengganggu sistem reproduksi, bahkan sampai memengaruhi kesuburan. Hah? Serius kau? Aku kira parasit cuma bikin demam, diare, atau infeksi biasa. Kok bisa sampai ke organ reproduksi ya? Bisa banget. Ada yang masuk lewat gigitan nyamuk, ada yang dari air tercemar. Setelah masuk tubuh, mereka bisa terbawa aliran darah sampai ke jaringan reproduksi dan bikin perubahan fisiologis yang lumayan besar. Wah, menarik, tapi agak ngeri juga ya. Oke Kal, coba jelasin dong ke aku dari awal gimana parasit bisa ganggu fisiologi reproduksi kita. Siap, kita mulai dulu dari level organ biar jelas gambaran besarnya. Di level organ, parasit dapat memengaruhi dua komponen utama sistem reproduksi, yaitu organ reproduksi pria seperti testis dan epididymis, serta organ reproduksi wanita seperti ovarium, uterus, dan saluran reproduksi. Setelah masuk ke dalam tubuh melalui gigitan serangga atau paparan air tercemar, parasit akan terbawa oleh aliran darah menuju jaringan reproduksi. Ketika parasit mencapai organ seperti testis atau ovarium, tubuh akan mengaktifkan mekanisme pertahanan. Namun beberapa bagian dari sistem reproduksi seperti testis memiliki immune privilege, yaitu kondisi di mana respons imun dibuat lebih rendah untuk melindungi sel-sel germinal. Hal ini membuat area tersebut lebih rentan terhadap invasi parasit. Pada wanita, beberapa parasit dapat menempel atau membentuk lesi pada serviks dan vagina yang dapat mengganggu struktur organ. Secara keseluruhan, pada level organ parasit dapat menimbulkan inflamasi, mengubah struktur jaringan, dan memengaruhi fungsi normal dari organ reproduksi seperti pematangan sel telur, spermatogenesis, dan regulasi hormon. Di tingkat jaringan, parasit dapat menyebabkan reaksi inflamasi lokal. Misalnya, parasit seperti cystosoma dapat meninggalkan telur pada jaringan reproduksi wanita, terutama di serviks dan vagina. Telur ini memicu pembentukan granuloma, yaitu kumpulan sel imun yang berusaha mengurung parasit. Granuloma ini dapat merusak lapisan epitel, menyebabkan luka, perdarahan, dan perubahan struktur jaringan yang akhirnya dapat memengaruhi kesuburan. Pada pria, infeksi parasit dapat menyebabkan inflamasi pada epididymis atau testis yang mengganggu lingkungan tempat sperma berkembang. Reaksi inflamasi ini dapat mengubah suhu lokal, aliran darah, dan kualitas sperma. Pada level sel dan molekul, parasit dapat memicu sinyal stres yang sangat spesifik. Sel-sel reproduksi seperti spermatogonia, sel Sertoli, dan sel granulosa pada ovarium dapat mengalami stres oksidatif akibat reaksi imun yang berlangsung terus-menerus terhadap antigen parasit. Stres oksidatif ini meningkatkan produksi reaktif oksigen species yang dapat merusak DNA sel germinal, protein, dan membran sel. Selain itu, beberapa parasit melepaskan molekul yang mampu mengganggu regulasi hormon reproduksi, sehingga jalur molekuler yang mengatur pematangan oosit dan spermatogenesis dapat ikut terhambat. Perubahan ini tidak hanya menyebabkan kerusakan fisik pada sel, tetapi juga memengaruhi keseimbangan hormonal yang penting bagi proses reproduksi normal. Ketika mekanisme seluler dan molekuler ini terganggu, fungsi reproduksi seperti ovulasi atau pembentukan sperma menjadi tidak optimal. Pada tahap integrasi, perubahan di level organ, jaringan, dan sel saling memengaruhi. Infeksi parasit yang berlangsung lama menyebabkan inflamasi kronis, dan kondisi ini dapat mengganggu regulasi hormon pada sumbu hipotalamus, hipofisis, gonad. Peningkatan sitokin seperti IL-6 dan TNF-alfa dapat menurunkan produksi hormon penting seperti GnRH, FSH, dan LH. Akibatnya, proses seperti ovulasi, pematangan sel telur atau sperma, dan kestabilan siklus reproduksi ikut terganggu. Secara keseluruhan, kombinasi inflamasi, gangguan hormonal, dan perubahan seluler ini dapat menurunkan fungsi reproduksi dan meningkatkan risiko infertilitas. Abdoli et al. +1 2024 menjelaskan bahwa infeksi Toxoplasma gondii menyebabkan perubahan kadar testosteron dan memengaruhi respons imun pada sistem reproduksi. Wonji et al. +NTD 2024 menjelaskan bahwa infeksi cystosoma pada saluran reproduksi wanita menimbulkan inflamasi, kerusakan jaringan, dan meningkatkan risiko infertilitas. Selo et al. Parasitology 2024 menjelaskan bagaimana infeksi parasit mengubah respons imun tubuh dan berdampak pada regulasi hormon reproduksi. Ketiga penelitian ini menunjukkan bahwa parasit tidak hanya menyebabkan infeksi lokal, tetapi juga memengaruhi fisiologi reproduksi dari tingkat organ hingga molekuler.
Jadi, kesimpulannya, infeksi parasit dapat mengganggu sistem reproduksi melalui mekanisme berlapis, mulai dari tingkat organ, jaringan, hingga sel dan molekul. Parasit dapat menyebabkan inflamasi, kerusakan jaringan, stres oksidatif, dan gangguan hormonal. Perubahan ini saling terhubung dan berdampak pada proses ovulasi, spermatogenesis, serta keseimbangan hormon reproduksi. Secara keseluruhan, infeksi parasit berpotensi menurunkan fungsi reproduksi dan meningkatkan risiko infertilitas pada pria maupun wanita. Secara klinis, infeksi parasit perlu diwaspadai karena dapat menimbulkan gangguan reproduksi jangka panjang meskipun sering tidak menimbulkan gejala awal. Deteksi dini dan penanganan cepat sangat penting untuk mencegah kerusakan organ reproduksi. Upaya pencegahan seperti menjaga kebersihan diri, mengolah makanan dengan benar, dan menghindari paparan air atau lingkungan yang berpotensi terkontaminasi parasit menjadi langkah kunci untuk meminimalkan risiko. Dengan pemahaman ini, intervensi medis dapat dilakukan lebih optimal untuk menjaga kesehatan reproduksi.